Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 31 Januari 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alfinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu kandung tega membuang dan menganiaya anak kandung sendiri di persimpangan jalan lintas Kampung Banjar 2, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan membawa anak diduga korban KDRT dan dibuang oleh orang tua kandungnya ke Polres Labuhan Batu Selatan. Warga melihat seorang ibu kandung membuang anaknya di persimpangan jalan karena anaknya tidak ingin ditinggal. Korban mengejar ibu kandungnya sambil menangis. Sementara itu sang ibu kandung menuju ke arah mobil terparkir di tepi jalan. Ironisnya, setiba di mobil, sang ibu dengan tega mendorong sang anak dari dalam mobil dan jatuh ke tanah. Akibatnya tangan korban mengalami cedera dan terkilir. Dalam kondisi tidak berdaya, korban yang masih berusia 7 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 ini ditinggal oleh ibu kandungnya seorang diri. Salah seorang warga, Saprianto, mengatakan beliau melihat langsung di lokasi kejadian di mana ibu kandung korban mendorong anaknya hingga jatuh keluar dari mobil. Anak ini ya mamanya pas cuman ya itu ada persimpangan ya kan, anak ini ditinggal kan gitu ya, pas ketemu di tengah mereka ini kan gitu ya, mamanya lari ke kiri, anaknya lari kanan, jumpa di mobil juga orang itu. Nah di mobil itu anak ini nangis gitu kan, nangis mau minta ikut sama mamanya. Itulah disorong-sorong lah di motor itu. Mamanya nggak mau. Mamanya nggak mau, berkali-kali dia mau apa kan, mau masuk nggak dikasih. Pak terakhir, di situ lah dia terhempas lah dia kan. Kejadian itu di mana, Bang? Tepatnya di mana? Banjar 2. Iya, sempat terjadi. Tangan kirinya tadi. Iya. Ketua KPA Ilham Daulay menjelaskan setelah mendapat laporan dari warga, pihaknya melakukan pendampingan membawa korban bersama keluarganya melapor ke Polres Labuhan Batu Selatan dan meminta secepatnya kasus kekerasan pada anak segera diproses secara hukum. Baik, kami di sini dari Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan sedang melakukan pendampingan terkait kasus penganiayaan terhadap anak, Bang. Kurang lebih tadi 7 tahun, inisial AS. Berhubung tadi ada keributan di Kelurahan Kota Pinang, bahwasanya ada seorang anak yang dibuang paksa, yang ditolak paksa oleh ibu kandungnya sendiri dari mobil, sehingga mereka melapor ke kami pun arahkan untuk ke Polres Labuhan Batu Selatan untuk menindaklanjutinya, Pak. Kami akan tetap proses pengawasan, pendampingan terkait masalah kasus ini, dan kami meminta nanti Polres Labuhan Batu Selatan untuk secepatnya memproses kasus tersebut karena Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Kriminal Umum sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus penembakan mantan anggota DPRD Langkat Paino yang terjadi beberapa waktu lalu. 8 saksi yang diperiksa merupakan saksi yang terakhir kali bertemu dengan korban, termasuk salah satu anggota polisi. Selain itu, polisi juga sudah menemukan beberapa barang bukti penting yang berkaitan dengan dugaan pembunuhan mantan anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 tersebut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kasus dugaan penembakan tersebut sudah menjadi atensi pimpinan Polda Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Terkait dengan hasil otopsi jasad korban, Hadi menyebut akan disampaikan lebih lanjut, termasuk senjata yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Sampai dengan saat ini menjadi atensi pimpinan Polda Sumatera Utara. Tim dari Polda juga sudah diturunkan. Kemudian laboratorium forensik bersama-sama dengan penyidik Krimum dan Polres Langkat masih terus bekerja. Sudah lebih dari 8 saksi yang kita mintai keterangan. Tinggal kita tunggu dari hasil penyidikan secara lengkap yang dilakukan oleh teman-teman penyidik.
Sebelumnya mantan anggota DPRD Langkat Paino ditemukan tewas bersimbah darah di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat pada Kamis malam. Korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi dada sebelah kanan tertembak diduga menggunakan senjata api. Seorang pria kepergok penjaga malam saat hendak melakukan pencurian pagar besi rumah di Kecamatan Medan, Polonia. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria mencuri sebuah pagar besi di kawasan padat penduduk di Kecamatan Medan, Polonia. Dalam aksinya, pria tersebut sudah berhasil mencabut pagar besi milik warga. Namun saat hendak membawa barang curiannya, aksi pria tersebut diketahui oleh penjaga malam yang sedang melintas. Seketika pelaku langsung kabur, sementara barang curiannya ditinggal begitu saja. Penjaga malam sempat mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri. Aksi pelaku yang gagal mencuri pagar besi sempat viral di media sosial. Salah seorang warga sekitar Laia mengatakan aksi pencurian pagar besi baru pertama kali terjadi di wilayah tempat tinggalnya sehingga membuat warga resah. Laia menyebut ciri-ciri pelaku yang hendak mencuri pagar besi tersebut seperti tidak asing baginya. Dirinya pun berharap kepada pihak kepolisian rutin menggelar patroli agar wilayah tempat tinggalnya aman dari aksi kriminal pencurian. Jadi dari malam dari belakang itu naik dia masuk ke sini, baru ngambil besi ini, bawanya kemarin lah di sana, taruh situ. Pasti lewat jaga malam nggak jadi keluar dia, sampai situ udah satu orang, baru sekali inilah, rawan kali bang, baru kemarin itu gila kereta. Polisi mengamankan puluhan remaja geng motor yang kerap membuat onar di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Dari puluhan remaja yang diamankan ini didominasi para pelajar. Puluhan remaja ini diamankan saat hendak melakukan tawuran di Jalan Lintas Tanjung Morawa, Lubuk Pakam. Sebanyak 58 remaja diamankan polisi yang terdiri dari beberapa kelompok geng motor. Penangkapan ini dilakukan karena banyak pengaduan masyarakat terhadap aksi yang dilakukan para remaja geng motor yang kerap membuat keonaran di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Setelah ditangkap, puluhan remaja ini langsung diamankan ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan beserta barang bukti senjata tajam dan puluhan sepeda motor yang dikendarai mereka. Dari 58 remaja ini, terdapat 3 orang positif mengkonsumsi narkoba. Untuk memberantas aksi kejahatan para geng motor di Kabupaten Deli Serdang, pihak kepolisian memanggil para orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah desa setempat. Suasana haru dan tangis para orang tua terlihat pada saat dipertemukan dengan anak mereka yang terlibat aksi geng motor di Aula Mapolresta Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan, masyarakat beberapa hari ini sudah sangat resah dengan kelakuan geng motor yang kerap membuat keonaran, melakukan penganiayaan di mana korbannya adalah warga ataupun pedagang yang hendak pulang usai berjualan pada malam hari. 58 anak di bawah umur yang diduga sebagai geng motor. Ini kita bergerak daripada informasi masyarakat. Kita sudah menyebarkan nomor-nomor telepon untuk segera memberikan informasi apabila adanya muncul geng-geng motor, karena masyarakat sudah sangat resah sekali dengan kehadiran mereka, ya kan? Sehingga kemudian kami melakukan langkah-langkah pada hari Minggu kemarin pukul 1.20 sampai dengan pukul 4 pagi kita amankan 58 orang anak. Tadi rekan-rekan sudah bisa lihat barang-barang bukti yang berbahaya bagi apabila disalahgunakan. Puluhan remaja ini didata dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya diperkenankan pulang. Sementara 3 remaja yang positif narkoba akan tetap menjalani proses hukum. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi keberadaan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD Provinsi Sumatera Utara yang selalu menjalankan berbagai programnya untuk kepentingan masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ketika mengunjungi kegiatan sunatan massal dan pembagian bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu di kawasan Jalan Karya Karangberombak, Medan pagi tadi menyempatkan diri menyapa warga yang hadir. Gubsu menyampaikan bahwa pengurus dan anggota yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan seluruhnya adalah secara kedinasan sudah tidak aktif lagi sebagai TNI Angkatan Darat. Namun sampai akhir hayat, setiap purnawirawan harus ikut berperan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ikut berperan membangun Sumatera Utara. Gubsu yakin PPAD Sumatera Utara masih dapat melakukan berbagai kegiatan yang berdampak positif terhadap pembangunan Sumatera Utara. Gubsu berjanji Pemprov Su akan selalu mendukung keberadaan PPAD agar bisa menjalankan program yang sudah direncanakan. PPAD adalah para pensiunan Angkatan Darat. Usianya masih seperti ini. Ini saya ini. Nah, ini lagi beliau ini PPAD. Dia hanya casingnya lah yang bisa kita lihat. Dalamnya, jiwa juangnya masih tetap tentara pejuang. Sampai mendengar tembakan salvo, tidak mendengar tembakan salvo, baru tidak berkarya untuk bangsa ini. Inilah selamat untuk PPAD, salah satunya saya juga pensiunan PPAD. Paguyuban yang membantu pelaksanaan, perjalanan, perkembangan, pembangunan, menjadikan rakyat ini sejahtera. Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Sumatera Utara, Kolonel CBA Purnawirawan Ganda Simanjuntak, kegiatan aksi sosial ini dilakukan mengingat saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Adapun bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berupa beras, minyak goreng, dan mie instan. Selain itu, sunatan massal ini juga dilakukan bagi anak-anak warga Jalan Karya Karangberombak sehingga orang tua tidak lagi terbebani atas biaya khitanan. Ketua PPAD Sumut menyampaikan ke depan akan melakukan berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ia berharap melalui aksi sosial yang dilakukan, para penerima bantuan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan suatu bentuk peduli PPAD. Walaupun kami sudah purnawirawan, bahwa purnawirawan itu hanya bersifat administratif. Tapi kami adalah mantan-mantan prajurit, tetap sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, dan tentara profesional. Jadi ini kita lakukan berbagi rasa dengan masyarakat sekitar untuk mensejahterakan salah satu misi dan visi PPAD. Terimalah persembahan kami dari PPAD Sumut. Kami hanya saat ini yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan waktu mendatang akan bisa kita tingkatkan. Aksi sosial PPAD Sumut yang dilaksanakan di Jalan Karya Karangberombak turut dihadiri Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting. Pemirsa, kepedulian Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendapat apresiasi dari para alumni SMA Negeri 7 Medan dengan program pembangunan pendidikan merenovasi fasilitas guna melahirkan generasi berkualitas, terwujudnya Sumut bermartabat. Jiwa semangat pembangunan Sumatera Utara dimiliki Edi Rahmayadi menjadi motivasi untuk bersama bersinergi memajukan daerah khususnya di bidang pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa di masa mendatang. Ketua DPP IK SMA Negeri 7 Medan, Dr. Dwi Sudarto mengatakan dalam peninjauannya melihat fasilitas gedung SMA Negeri 7 Medan kemarin menunjukkan kepedulian Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tercapainya kenyamanan para pelajar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, memotivasi jiwa semangat terbangun dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan komunikasi dibangun oleh pengurus IK SMA Negeri 7 Medan, melakukan pertemuan bersama tokoh nasional MS Kaban Senin pagi menemui Gubernur Sumatera Utara sehingga gedung sekolah dapat dilakukan revitalisasi. Dengan potensi dimiliki, para alumni memiliki peranan penting sehingga terwujudnya generasi yang unggul Indonesia maju. Saya sangat mendukung karena pendidikan itu menjadi pilar yang sangat menentukan bangsa ini ke depan. Oleh karena itu kita ingin anak didik belajar nyaman, guru-guru juga mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya, agar akan lahir dari SMA 7 orang-orang yang kita bisa banggakan.
Sekretaris DPP IKA SMA Negeri 7 Medan, Malik Asali Harahap, mengapresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara melakukan revitalisasi gedung sekolah. Memerintahkan instansi yang berwenang untuk melakukan renovasi total SMA Negeri 7 Medan sehingga layak untuk para siswa untuk belajar dan guru-guru. Nah, ini saat kita bangga terhadap Pak Gubernur. Hari ini kita lihat kepedulian Pak Gubernur untuk membangun pendidikan Sumatera Utara sangat kita apresiasi. Itu kami sangat support dan kami juga alumni sudah banyak berbuat banyak. Kemarin hasil rakernas itu salah satunya adalah renovasi aula. Renovasi gedung sekolah di SMA Negeri 7 Medan diharapkan memberi manfaat dan mampu melahirkan generasi muda berkualitas di masa mendatang. Terwujudnya Sumatera Utara bermartabat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Senin siang meninjau gedung SMA Negeri 7 Medan sebagai salah satu sekolah yang banyak melahirkan tokoh nasional dan akan melakukan pembangunan revitalisasi. Dalam kunjungannya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi didampingi Ketua Umum DPP Ikatan Alumni SMA Negeri 7 Medan, Dr. Dwi Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution, dan pejabat Pemprov Sumut meninjau ke sejumlah fasilitas gedung sekolah yang berada di Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur. Salah satu sekolah yang menghasilkan alumni tokoh nasional menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara dan melihat kondisi bangunan harus dilakukan revitalisasi. Meningkatnya minat siswa-siswi yang ingin belajar harus dilakukan peningkatan gedung yang layak dan dilengkapi sejumlah fasilitas lainnya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dalam peninjauannya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berkesempatan berdialog dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada pelajar yang kemudian disambut dengan antusias para peserta didik. Edi Rahmayadi menjelaskan kedatangannya ke sekolah merupakan dorongan para alumni untuk memperhatikan pendidikan dan kesehatan di Sumatera Utara sebagai kebutuhan hidup manusia. Satu pembangunan, kebutuhan dasar rakyat, kebutuhan dasar manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Saya datang di sini, saya tadi didatangi pagi-pagi oleh alumni SMA 7. Memang benar apa kata alumni, memang kondisinya nanti silakan cek ke dalam. Di mana kita mau menuntut SDM anak-anak kita kalau kita tidak memfasilitasi mereka belajar dengan baik. Ini yang harus kita. Untuk revitalisasi pendidikan kita, Pak? Memang SMA 7 waktunya pada 2024, tapi ada pekerjaan yang bisa kita duluankan. Nanti kita kejar di B. Pendidikan merupakan salah satu peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan pembangunan revitalisasi sekolah dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang, mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Sementara itu pemirsa, sebagai sebuah kekuatan dalam membangun kemaslahatan umat, Nahdlatul Ulama NU menjadi salah satu organisasi Islam yang banyak berkontribusi untuk pembangunan bangsa. NU sampai saat ini tidak pernah berhenti dalam berkontribusi, terutama dalam mengisi kemerdekaan, mulai dari bidang keagamaan, sosial, maupun pendidikan. Sekretaris Daerah Deli Serdang, Timur Tumanggor, dalam sambutannya pada peringatan 1 abad berdirinya NU di Gedung Olahraga, Desa Sukamandi Hilir, Pagar Merbau, Deli Serdang, mengharapkan agar NU tidak hanya berperan mensukseskan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga ikut memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang maju dalam perbedaan dan senantiasa rukun dalam kebinekaan. Ucapan terima kasih kepada seluruh Nadien atas peringatan Nahdlatul Ulama 1 abad. Mudah-mudahan ini semua dalam rangka untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, rangka untuk mengajarkan ahlu sunnah wal jamaah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya keluarga besar PCNU Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena ini, atas nama PCNU Kabupaten Deli Serdang menghimbau dan meminta kepada seluruh MWC NU Kabupaten Deli Serdang di seluruh ranting untuk berbuat, mengaji, bertawakal. Mudah-mudahan peringatan 1 abad ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT.
Rois PCNU Deli Serdang Kiai Haji Amir Panatagama memberi apresiasi Camat Pagar Merbau Ibnu Hajar yang dikenal sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Deli Serdang tidak pernah memandang perbedaan dan hanya ingin berbuat terbaik. Kiai Haji Amir Panatagama yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Deli Serdang mengapresiasi ranting NU Desa Sukamandi Hilir dapat melaksanakan acara harlah dengan penuh kemeriahan. Sementara itu Habib Said Syekh Alwi dalam tausiahnya mengkisahkan perjalanan NU dan kontribusinya terhadap NKRI. Dikatakan para ulama dan kiai haji, maksud kami dan kiai juga turut berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dan juga kaum muslimin dan seluruh bangsa Indonesia jangan sampai melupakan hal ini, di mana peran Nahdlatul Ulama begitu besar untuk membangun peradaban Indonesia ini. Sehingga saya secara pribadi meyakini bahwa Nahdlatul Ulama merupakan benteng terkuat di Indonesia. Andaikan tidak ada Nahdlatul Ulama, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang bangsa asing. Oleh karenanya kita harus bersyukur dengan adanya Nahdlatul Ulama, dan orang NU harus berperan aktif mengisi kemerdekaan ini, membangun kebudayaan yang berbudaya yang baik tentunya. Jangan sampai menebarkan kebudayaan-kebudayaan yang buruk untuk mengambil kekuasaan atau apapun untuk menang pribadi. NU berbudaya yang budayanya menjaga dan merawat kebangsaannya. Harlah NU dirangkai dengan penyerahan surat keputusan ranting NU Desa Sukamandi Hilir yang diterima oleh Suroso. Harlah turut dihadiri dan Ramil 06 Lubuk Pakam, Ketua Muslimat NU Deli Serdang Wastiana Harahap, anggota DPRD Darwis Batubara, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Basnas Deli Serdang, para camat, Muslimat NU Sedeli Serdang, dan Kepala Desa Sekecamatan Pagar Merbau. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai melalui petugas pemungutan suara melakukan perekrutan petugas dan pemutahiran data pemilih Pantarlih Pemilu. Tugas dan tanggung jawab Pantarlih nantinya sebagai garda terdepan memastikan keberadaan pemilih. Untuk mendukung tugas Pantarlih, Komisioner KPU Sergai Bayu Afrianto melaksanakan Zoom meeting kepada awak media terkait mekanisme perekrutan petugas Pantarlih. Pembukaan pendaftaran Pantarlih telah berlangsung sejak 16 sampai 31 Januari 2023. Adapun tugas dan tanggung jawab Pantarlih adalah mendata dan memverifikasi calon pemilih yang telah memenuhi syarat dan memastikan calon pemilih tersebut tidak meninggal dunia. Untuk itu KPU Sergai dalam hal ini PPS harus selektif dalam memilih calon Pantarlih. Bayu Afrianto mengatakan dalam perekrutan Pantarlih ini KPU akan mengambil sebanyak 2.184 calon pemilih yang akan disebar pada 17 kecamatan. Sampai tanggal 30 Januari 2023 atau 1 hari sejak penutupan perekrutan, KPU Kabupaten Sergai telah menerima hasil laporan sebanyak 5 kecamatan yang sudah memenuhi 100% calon Pantarlih. Sementara untuk 12 kecamatan lainnya masih berkisar 80 hingga 90% calon Pantarlih. Sebanyak 2.184 calon anggota Pantarlih yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui panitia pemungutan suara. Ya, mereka nanti yang akan melakukan pemutakhiran dari rumah ke rumah, mencocokkan bahwa benar enggak pemilih tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih atau sudah meninggal dan lain hal sebagainya. Masyarakat Kabupaten Langkat khususnya yang berada di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secanggang sangat berharap kepada pemerintah agar segera membangun jembatan penghubung di 2 kecamatan. Meski akses jalan sudah ada, namun untuk melintas masyarakat harus menggunakan sampan getek sebagai sarana penyeberangan antar kecamatan. Masyarakat sebenarnya sangat takut sebab sampan getek ini tidak menyediakan alat pengaman khusus bagi penumpang, seperti tidak tersedianya baju pelampung dan lainnya. Luas aliran Sungai Wampu yang memisahkan antara Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secanggang sekitar 150 meter dan kedalaman mencapai 10 meter.
Kondisi inilah yang mengakibatkan warga desa sangat resah jika menyeberangi sungai dengan sampan atau getek. Sampan getek tersebut berada persis di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dan Desa Karya Maju, serta desa-desa lainnya di Kecamatan Secanggang. Jika ada jembatan, maka akses jalan bisa terhubung ke Kabupaten Deli Serdang yang merupakan jalan pintas menuju Belawan. Untuk penyeberangan menggunakan sampan getek ini, warga dikenakan biaya untuk roda 2 Rp5.000 dan untuk anak sekolah Rp2.000. Roda 3 seperti becak Rp10.000 dan jika bermuatan Rp15.000. Untuk pikap dikenakan biaya Rp25.000 dan bermuatan barang Rp35.000. Sementara untuk kendaraan roda 4 pribadi dikenakan tarif Rp30.000 dan cold diesel Rp50.000. Salah seorang pengguna getek, Mardiono, sangat takut saat menyeberang. Dirinya berharap pemerintah bisa segera membangun jembatan penghubung. Dari Gebang mungkin ini. Naik apa nih? Naik getek. Tujuannya? Gini. Nggak takut naik getek nih, Pak? Ya, agak juga. Jadi apa harapan Bapak? Ya, harapannya ya saya jembatan. Tahu apa udah lama nih penyeberangan ini kan? Udah lama sebelum saya lahir dan penyeberangan sama Dayu. Pemerintah Kota Medan saat ini sedang membangun pengadaan lampu jalan, di antaranya lampu hias yang didirikan di trotoar pada berbagai ruas jalan di Kota Medan. Pengadaan lampu jalan di trotoar ini diperuntukkan sebagai lampu hias yang akan dipasang pada beberapa ruas jalan di kawasan inti Kota Medan. Pengadaan lampu hias di trotoar ini sebagai bagian dari penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan saat ini. Sebanyak 1.700 lampu hias yang akan dibuat di trotoar, seperti halnya yang telah dilakukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tahap awal pembangunan, lampu hias difokuskan di sekitar Jalan Diponegoro. Dari 1.700 lampu hias yang akan dibuat, direncanakan akan dibangun pada 8 ruas jalan, diantaranya di Jalan Tengku Imam Bonjol, Jalan Sudirman, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Insinyur Juanda, serta Jalan Suprapto, termasuk Jalan Gatot Subroto. Dilakukannya pembuatan lampu hias di trotoar ini guna menambah keindahan Kota Medan sekaligus mengurangi tingkat kejahatan di Kota Medan karena sudah ada lampu hias yang akan meneranginya. Direncanakan pembuatan lampu hias ini akan selesai pada awal tahun 2023 mendatang, sementara dana yang dibutuhkan untuk pembuatan lampu hias ini senilai Rp25,7 miliar dan anggarannya dimasukkan dalam penataan lanskap jalan. Event Formula One H2O Superboat di Danau Toba akan digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023 akan berdampak baik bagi kepariwisataan di Balige. Dan untuk mengetahui tujuan yang diharapkan dari event ini, kita ikuti dialog reporter Karyawan Sembiring bersama Kosmas Hareva selaku Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves. Berikut ini. Ya, pemirsa, Danau Toba ya sangat beruntung karena akan dilangsungkannya sebuah event berskala internasional yang tentunya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan sesungguhnya bagaimana sebenarnya persiapan ini dan kemudian kenapa dipilih Balige, kawasan Danau Toba sebagai perhelatan akbar F1 H2O ya di kawasan ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves, Bang Kosmas Hareva. Karena kalau saya panggil Bapak, masih muda sekali. Bang Kosmas, terima kasih sudah bergabung bersama saya. Sama-sama. Bang, bisa disampaikan nggak ke masyarakat Sumatera Utara, kenapa sih Bang dipilih kawasan Danau Toba khususnya di Balige, begitu, Kabupaten Toba? Oke, jadi begini, ini sebenarnya bagian dari program besar pemerintah ya. Di era Pak Presiden Jokowi ini kan, kalau kita ketahui 3 tahun terakhir ini sangat masif dan sangat luar biasa dukungan pemerintah pusat dan perhatian pemerintah pusat dan seluruh stakeholder untuk pengembangan pariwisata dalam konsep pengembangan pariwisata di mana kita telah menetapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas, di antaranya Danau Toba ya. Nah, untuk 5 destinasi super prioritas ini tentu kita berharap selain membangun infrastruktur, membangun fasilitas-fasilitas, amenitas, aksesibilitas dan segala macam kita siapkan. Tentu kita berharap pada akhirnya adalah bagaimana
menjadi destinasi yang didatangi oleh wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Nah, oleh sebab itu, setelah kita bangun semua triliunan rupiah udah kita gelontorkan membangun Danau Toba ini, maka saatnya kita harus berpikir bagaimana caranya supaya wisatawan datang. Walaupun kita tahu selama ini sudah berjalan, tapi menurut kita itu belum maksimal karena kita ingin sesuatu yang lebih. Ya, makanya ketika ini yang menarik, ketika kunjungan Bapak Presiden pada 2022 yang lalu, pada Februari, Bapak Presiden berbincang dengan Bapak Menko Marves dan Menparekraf ketika itu. Pak Presiden mengatakan, ini harusnya di setiap destinasi kita ini ada namanya event-event yang ikonik bertaraf internasional. Kita ingin ada seperti itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kita buktikan dengan Mandalika, dengan MotoGP. Itu kan luar biasa, dampak ekonominya, jumlah pengunjungnya luar biasa. Nah, waktu itu muncullah pemikiran, sebenarnya ini adalah satu event yang memang sangat erat kaitannya melihat dengan kondisi geografis kita. Ini kan kekuatan kita ini danau ini, air, kan gitu ya. Nah, kebetulan di dunia ini sudah ada sebenarnya event namanya Formula 1 H2O, F1 H2O. Yang sudah berlangsung selama ini di berbagai negara. Selama ini sudah 39 negara pernah menyelenggarakan itu, termasuk di Indonesia belum pernah, itu pasti. Nah, karena arahan demikian, lalu kita tidak lanjutkan, kita melakukan komunikasi dengan badan dunianya. Badan dunianya itu yaitu UIM atau Union International Motonautique, sama seperti FIFA-nya sepak bola, ya kan gitu ya. Lalu kita membangun komunikasi dengan pihak pemegang lisensi penyelenggaraan event internasionalnya. Akhirnya kita komunikasi dan seiring dengan itu dalam sebuah rapat koordinasi yang dipimpin Pak Menko pada kira-kira bulan Juli atau Juli 2022 diminta kepada Injurne atau Aviata BUMN kita untuk mendapatkan penugasan untuk membangun komunikasi dan membangun komitmen internasional dengan pihak pemegang lisensi yaitu H2O Racing Management. Nah, itu sudah dilakukan dan ini luar biasa loh. Ini kontraknya 5 tahun. Jadi 5 tahun mulai dari sekarang, tahun ini sekali sampai 5 tahun ke depan setiap tahun ada event berskala dunia. Dan ini bisa dikatakan seri kejuaraan tertinggi high class-nya. Jadi yang berlomba di sini betul-betul juara-juara dunianya. Jadi nanti akan digelar pada minggu ketiga Februari 2023. Bang, kalau kita bicara tentang minggu ketiga Februari 2023 ini kan tidak lama lagi ya. Betul. Hanya hari itu kan puluhan hari lagi. Betul. Bagaimana kemudian saat ini panitia mempersiapkan segala sesuatunya supaya event ini benar-benar memang bisa sukses kemudian berskala internasional seperti yang diharapkan oleh dunia internasional. Oke. Tentu dalam hal ini terkait dengan persiapan-persiapan yang sifatnya untuk keperluan main event, teman-teman dari PT Aviata atau Injurne sudah mempersiapkan segala sesuatu termasuk dukungan dari kementerian lembaga dalam hal ini penataan venue untuk penyelenggaraan main event tersebut. Nah, secara nasional juga pemerintah telah membentuk kepanitiaan nasional yang dipimpin langsung oleh Bapak Menpora dengan beberapa menteri dan wakil menteri sebagai wakil ketua dan melibatkan seluruh kementerian lembaga terkait untuk pendukungan penyelenggaraannya. Nah, saat ini memang sudah ditetapkan tempat penyelenggaraannya itu di lapangan sepak bola atau sempadan Danau Toba berdampingan dengan kawasan pelabuhan Balige. Sekarang Kementerian PUPR yang memang diberikan tugas untuk menata kawasan, kita melihat memang ketika kurun waktu bisa dikatakan hampir sebulan lagi, mudah-mudahan bisa selesai dalam ya 3 minggu ke depan bisa tuntas itu lokasi. Saya tadi cek lapangan kepada penyelenggara proyek, itu sudah mencapai penataan itu sampai pekerjaan sampai lebih dari 40%. Lebih dari 40%. Ya, insya Allah kita yakinlah. Rampung kira-kira? Saya berkeyakinan rampung. Kalau teman-teman PUPR yang mengerjakan, tentu mereka sudah mengkalkulasi semuanya, sudah menghitung bahwa itu pasti akan selesai. Baik. Nah, selain daripada itu, tentu kalau umpamanya main event saja yang kita gelar, itu berarti hanya satu kegiatan yang merupakan agenda orang yang akan datang. Yeah. Nah, kita juga menggelar berbagai side event. Ya, bukan hanya itu saja. Apa saja, Bang? Nah, ada beberapa termasuk menghadirkan artis-artis ibu kota ya. Tentu yang berasal dari Sumatera Utara. Yeah. Ada beberapa nama tentu tidak perlu saya sebutkan sekarang biar itu menjadi surprise bagi masyarakat kawasan Danau Toba. Jadi dan bukan hanya di main event di kawasan itu saja. Di beberapa titik nanti di Kota Balige ini akan digelar side event itu. Ini luar biasa kalau menurut saya. Apakah kemudian itu diduga menjadi target daripada perhelatan? Jadi gini, kalau kita berbicara target kan
Kenapa kita harus membangun destinasi, lalu kita meminta orang datang? Tentu target kita supaya wisatawan datang. Baik. The end targetnya adalah bagaimana kehadiran para wisatawan itu memberikan dampak keekonomian bagi masyarakat kawasan, masyarakat Danau Toba tentunya. Karena ini luar biasa. Kita perkirakan itu akan, kalau untuk pengunjungnya, mungkin antara 25.000 sampai 30.000 orang akan hadir pada tanggal 24 sampai 26 Februari tahun 2023 ini. Tapi yang menarik nih, Ya. Bang Kosmas, Ya. kita pengen tahu juga, masyarakat pengen tahu. Sampai tanggal hari ini begitu ya, 13 ya, mungkin besok 14 Ya, ya, ya. Januari. Ya, ya. Sudah berapa negara yang terdaftar, sudah mendaftar untuk ikut menjadi peserta F1? Yang ingin saya sampaikan bahwa penyelenggaraan event seperti ini memang negara Indonesia ini akan menjadi negara ke-40 yang menjadi penyelenggara, menjadi tuan rumah. Oke. Ya. Dan nanti akan hadir tim pembalap itu ada 20 orang. 20 orang pembalap, dan itu pembalap tingkat dunia semua. Dan event yang akan digelar pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 ini adalah merupakan seri kejuaraan dunia pembuka musim kejuaraan tahun 2023. Nah, musim terakhir kan kemarin di Sarja, yang mana Pak Menpora waktu itu bersama Bupati Toba hadir untuk menerima bendera serah terima tuan rumah. Baik. Ini luar biasa kalau menurut saya. Baik. Bang, perhelatan perdana F1 di Sumatera Utara, khususnya di Danau Toba ini. Betul. Apakah ini menjadi indikator tolak keberhasilan kita juga nanti agar kita bisa menjadi tuan rumah berikutnya? Oh, kalau itu pasti. Yang pasti kan dulu 5 tahun ke depan udah kontrak ini. Di mana saja bisa kita lakukan? Tidak bisa dong. Karena ini kan ada hal-hal yang harus dipersyaratkan. Oke. Nah, ketika kita menetapkan venue-nya di Balige ini juga, tim survei dari H2O Racing Management sudah bersama-sama dengan kita turun ke lapangan. Ada beberapa titik waktu itu kita survei untuk melihat sesuai dengan situasi kondisi yang diperlukan untuk penyelenggaraan event ini. Akhirnya kita pilihlah Balige ini. Nah, ini kan bukan hanya sekedar kita lokasi tempatnya lalu tidak diapain. Ini sekarang dia lagi ditata. Lumayan banyak persiapan penataan kawasannya, untuk titik startnya, untuk dry paddocknya, wet paddocknya, kemudian race controlnya di mana, termasuk sistem penggudangan peralatan seperti apa. Ini penting. Nah, ini tidak bisa serta-merta setiap tahun dipindahkan, berarti harus dibangun lagi. Ini biaya besar, lumayan nih. Jadi oleh sebab itu, yang pasti kita pastikan dulu 5 tahun ke depan ini, mulai tahun ini, setiap tahun ada selama 5 tahun. Luar biasa sekali ini. Dan ini perlu kita informasikan kepada masyarakat ya, bahwa ini bisa terbuka kemungkinan diperpanjang 5 tahun lagi, bila mana dengan ketentuan tentu bila mana kita bisa menjadi tuan rumah penyelenggara yang baik, dan semua lancar dan baik tentunya, dan pihak H2O Racing Management juga merasa bahwa kita betul-betul memang menjadi tuan rumah yang terbaik, pasti kemungkinan itu bisa terjadi. Baik. Apa ini pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Sumatera Utara ini, Bang? Nah, kalau kepada masyarakat Sumatera Utara, saya pikir himbauan saya, marilah kita sesuai dengan peran kita masing-masing, dari diri kita, keluarga kita, komunitas, keluarga kita, kekerabatan kita. Mari kita menjadikan kita sebagai tuan rumah yang terbaik bagi para tamu-tamu yang akan datang untuk menonton perhelatan internasional akbar yang baru pertama digelar di Indonesia ini. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak. Sukses. Thank you. Kalau salam Sumatera Utara, Horas Toba. Dan kita berharap nantinya perhelatan akbar pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 di Balige akan sukses. Kita kembali ke studio. Ya, pemirsa, informasi seputar lintas Andalas akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dengan bermodal ilmu dari YouTube, seorang mahasiswa asal Gadut Gulai Benca berhasil mengembangkan sayur hidroponik di dekat perkarangan rumah. Berawal dari mencoba menanam sayur hidroponik dan mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada saat menanam di tanah, akhirnya Irfan, seorang mahasiswa di Kota Bukit Tinggi, terus termotivasi untuk mengembangkan sayuran hidroponik. Berbekal dari YouTube dan teman yang sudah berpengalaman di bidang hidroponik,
Irfan berhasil mengembangkan sayur hidroponik dengan sistem rakit apung melalui pemanfaatan kolam dengan styrofoam yang mengapung. Untuk permintaan sayur hidroponik saat ini mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan untuk memenuhi permintaan, Irfan harus bekerja sama dengan platform online dengan jumlah penjualan mencapai 25 kg per minggunya. Sinar matahari langsung menjadi hal terpenting untuk pertumbuhan sayuran hidroponik, sementara untuk media tanamnya dapat menggunakan paralon dan rakit apung. Yang ini kita memakai sistem rakit apung, Kak. Jadi nama sistem rakit apung itu kita membuat kayak bak kolam, Kak. Jadi di atasnya itu pakai styrofoam untuk medianya, Kak. Jadi terapung gitu, Kak. Jadi nama sistemnya rakit apung gitu, Kak. Kalau sekarang ini kalau kita lihat permintaan terhadap tanaman hidroponik gimana? Kalau dari awal kita bikin hidroponik sampai sekarang untuk permintaannya udah meningkat hampir 2 kali lipat, Kak. Untuk Pak Coy, kita pemasarannya kerjasama sama pihak e-commerce, Kak. Irfan menambahkan untuk kedepannya akan meningkatkan produksi sayur hidroponik sehingga dapat memenuhi permintaan sayur yang terus meningkat. Demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Bunga bangkai atau dengan nama latin Amoropopalus titanum tumbuh mekar sempurna di Jorong Sitingkai, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam dengan tinggi 3 meter. Butuh waktu sekitar 10 menit melalui jalan yang cukup menantang dengan jarak tempuh 3 km dari jalan utama menuju lokasi bunga bangkai. Bunga bangkai yang tumbuh di perkebunan milik warga ini mekar sempurna pada Minggu 29 Januari 2023. Bunga ini diperkirakan mekar hingga 4 hari ke depan. Bunga dengan ketinggian 3 meter ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, namun menarik turis asing untuk melihat bunga langka ini. Mekarnya kemarin, Bang, jam 3 sore, Bang, mulai mekar ya. Perkiraan tingginya berapa, Bang? Kalau sekarang perkiraan tingginya baru mencapai, kemarin tuh pas diukur, pas mulai mekar ada 3 meteran, Bang. Kalau sekarang udah ada penurunan berkemungkinan. Kemungkinannya sampai kapan akan mekarnya nih? Berkemungkinan mekarnya sampai ada 4 hari ke depan, Bang. Mulai hari sekarang ada 3 hari lagi, 4 hari, Bang. Oke, siap. Ada pertanyaan. Untuk jenis bunganya, jenis bunga apa? Kalau untuk jenis bunganya, jenis bunga Amoropopalus titanum, Bang. Ini emang udah tumbuh di sini atau di apa kan? Emang tumbuhnya di area sini, di bagian belakang sana, dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Bang. Awalnya bunga langka ini tumbuh di sekitar lereng perkebunan, lalu pemilik kebun memindahkannya ke area yang datar agar bisa tumbuh dan mekar sempurna. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Petani bawang di Kabupaten Bangka Tengah mulai merasakan pentingnya in-store dryer di musim penghujan seperti saat ini. Dengan adanya in-store dryer, petani dapat menyimpan hasil panen bawang tanpa harus khawatir bawang busuk akibat hujan. Store dryer saat ini masih asing dan belum banyak diketahui oleh para petani. Fungsinya khususnya petani hortikultura di Kabupaten Bangka Tengah. Wartam, seorang petani bawang merah di Kelurahan Padang Mulia, telah merasakan pentingnya in-store dryer bagi petani, khususnya petani bawang dan cabai di musim penghujan seperti saat ini. Dengan adanya in-store dryer, dirinya dapat menyimpan bawang hasil panen tanpa harus takut bawang miliknya rusak akibat lembab dan terkena air hujan. Tidak hanya itu, in-store dryer juga sebagai tempat penyimpanan bibit bawang yang akan ditanam kembali. In-store dryer ini sangat bermanfaat sekali dan sangat dibutuhkan untuk petani bawang merah khususnya ya, dan juga para petani cabai sebenarnya, karena pasca pemanenan di musim hujan itu otomatis kan basah, jadi perlu dikeringkan dengan in-store dryer begitu. Sangat dibutuhkan sekali, sangat bermanfaat sekali. Seperti ya yang macam kayak sekarang ini untuk penyimpanan bibit. Jadi in-store dryer ini bisa dibilang ada 2 fungsi lah ya. Fungsi untuk penjemuran bawang, kemudian fungsi untuk penyimpanan juga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.